Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Alfian Malarangeng dengan NIM 2211304028. Saya dari kelompok A2 kelas A. Di sini saya akan membawakan materi kultum, yaitu tentang Kiai Ahmad Dahlan melawan kebodohan. Ini merupakan salah satu tokoh umum Muhammadiyah yang saya ceritakan sejarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina min yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu anna la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sebelumnya, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang selalu Allah berikan kepada kita semua. Kita sebagai manusia selalu melupakan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita merasa terlalu kecil atau karena kita memang orang yang lupa. Padahal semua karunia dan nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun itu, pastilah menyimpan hikmah yang begitu besar atas hidup kita. Tak lupa salawat serta salam semoga harus tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, Nabi besar yang telah banyak berkorban jiwa dan raganya agar kita semua terbebas dari kegelapan masa jahiliyah menuju masa yang penuh cahaya ilahi. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih rasa syukur saya menghormati kepada Ibu pengampu mata kuliah kemuhammadiyaan dan keasyaan yang mendidik kami bisa mengetahui apa yang tidak ketahui bisa menjadi tahu, dan teman-teman yang saya banggakan. Sesuai dengan tema tadi yang saya bawakan tentang Kiai Ahmad Dahlan melawan bodoh. Ahmad Dahlan disidang pada Kiai Sepuh ketika Dahlan muda mencoba memberi argumentasi kuat tentang arah kiblat yang benar menurut ajaran Islam dan ilmu falak. Namun para penghulu tetap kukuh dengan pendapatnya yang selama ini mereka pahami. Warga muslim kauman yang tradisional pun gerah kepada Dahlan. Kenapa Kiai Dahlan dan keluarga tidak ingin menimbulkan kehebohan yang mengarah pada konflik sosial di kampungnya sendiri. Didirikannya langgar sebagai jalan keluar untuk sholat dan dengan arah kiblat yang benar. Namun warga yang tak bersetuju makin keras, maka dirobohkanlah bangunan masjid kecil atau bisa dikatakan musola yang belum selesai itu. Ahmad Dahlan gundah tapi tidak ingin konflik berkepanjangan. Dia memutuskan untuk pergi dari kauman dan mencari lahan dakwah untuk menjalankan dakwah baru bagi usaha pembaruannya. Sebagaimana Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Yathrib, namun keluarganya mencegah dan meminta Dahlan kembali ke kampungnya. Dahlan memperoleh dukungan kuat kerabat, sahabat, dan murid-muridnya. Dengan segala proses ia mencair. Akhirnya pembaruan dalam diterima masyarakat kauman. Kampung bersejarah itu kemudian menjadi kampung Muhammadiyah setelah Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Islam modern ini pada tanggal 18 November 1912. Dalam sejarah Ahmad Dahlan sendiri melawan kebodohan, dan adapun yang kita bahas yaitu kekuatan akal suci. Kekuatan akal suci dari Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan, sesungguhnya beliau sedang menobrak kenyumudan
dalam beragama dan berkehidupan umat. Kiai muda dari Kauman Yogyakarta ini sosok pencari kebenaran sejati dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi untuk dihadirkan dalam konteks zaman kekinian. Dia melakukan pembaruan bukan sekadar aksi yang ADHOC seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, pelayanan sosial dan sebagainya. Pembaruan memiliki dasar berpikir yang kokoh pada pemahaman Islam dengan berbasis akal pikiran maju. Kiai Dahlan mengajak agar orang Islam menggunakan kecerdasan, akal yang suci murni dan berpikir maju, sejiwa dengan aklul salim dan ulil albab dalam Al-Quran. Lawan maju dan cerdas ialah bodoh dan jumut. Musuh kemajuan itu kebodohan. Sebagaimana Nabi menobrak kejahiliaan bangsa Arab untuk hidup berperadaban tinggi dalam jiwa ikro dan akhlak karimah. Dengan risalah ikrok dan membangun akhlak mulia yang mencerahkan akal budi manusia, Nabi berhasil membebaskan bangsa Arab dan jahiliyah menjadi bangsa yang berperadaban cerah dan mencerahkan dalam puncak risalah Al-Banidah Al-Mudawwarah. Dari rohim peradaban Madinah ini kemudian Islam berkembang menjadi agama yang membuana dan menciptakan kejayaan peradaban semesta selama berabad-abad di pentas jalur dunia. Dahlan meneladani jejak kerisalahan Muhammad sehingga organisasi yang didirikannya pada 18 November 1912 8 Zulhijjah 1330 Hijriah diberi nama Muhammadiyah, pengikut Nabi akhir zaman itu. Tradisi ikro dan jiwa ulil albab yang menghidupkan akal pikiran dan akal budi yang suci murni digelarakan sebagai napas gerakan Muhammadiyah. Kiai Dahlan dan para muridnya mengingatkan agar orang Islam mengembang pemikiran seperti 5 hal. Yang pertama, orang itu perlu dan harus beragama. Yang kedua, agama itu pada mulanya bercahaya, berkilau-kilauan, akan tetapi semakin lama akan tetap manusianya yang memakai agama. Yang ketiga, orang itu harus menurut aturan dari syarat yang sah dan yang sudah sesuai dengan pikiran yang suci. Jangan sampai membuat keputusan sendiri. 4. Orang itu harus dan wajib mencari tambahan pengetahuan. Jangan sekali-kali merasa cukup dengan pengetahuannya sendiri, apalagi menolak pengetahuan orang lain. Dan yang kelima atau yang terakhir, orang yang itu perlu dan wajib menjalankan pengetahuannya yang utama. Jangan sampai hanya tinggal pengetahuan saja.